Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Risdianti, Ayu Rosita, Lisa Anggreni, dan Reva Reviana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai fasilitas PPN dan restitusi PPN dalam video ini. Jadi, simak baik-baik ya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas wajib pajak, serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha, pemerintah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu dan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Ketentuan mengenai hal ini tersebut kini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2021. PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP. Pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah menggunakan panggu anggaran APBN sesuai PMK 92/2023. Kewenangan pemberian PPN DTP merupakan kewenangan Menteri Keuangan ditetapkan per tahun anggaran melalui PMK. Contoh intensif PPN DTP yang pernah diberikan. 1. Penanganan COVID-19 diberikan atas penyerahan BKP seperti alat tes, obat, pelindung diri, dan bahan baku atau vaksin atau obat terkait COVID-19. Yang kedua ada penyerahan rumah tepat atau susun baru untuk harga kurang lebih 5 miliar. Pada 1 Januari sampai 30 Juni 2025, 100% PPN DTP atas bagian harga yaitu 2 miliar. 1 Juli sampai 31 Desember 2025, 50% PPN DTP atas bagian harga 2 miliar. Yang ketiga, tiket pesawat kelas ekonomi yaitu 6% PPN DTP. Sisa 6% ditanggung penerima jasa. Administrasi PPN DTP, PKP wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi 07. Wajib mencantumkan keterangan dasar hukum seperti PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor sekian tahun 2025. Pelaporan dalam SPT masa PPN umumnya dianggap sebagai laporan realisasi. Selanjutnya, fasilitas PPN tidak dipungut. Barang atau jasa sebenarnya objek PPN, namun karena sebab tertentu PPN-nya tidak dipungut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Jenis fasilitas diberikan untuk 1. Import atau penyerahan BKP strategis. Contoh alat angkutan pertahanan atau keamanan, kapal, pesawat, kereta api, dan emas batangan. Kedua, penyerahan JKP strategis. Contoh jasa pelayanan niaga nasional, perawatan pesawat atau kereta api. Yang ketiga, pemanfaatan JKP strategis dari luar daerah pabean. Contoh, persewaan pesawat udara. Yang terakhir, import BKP yang diberikan dari bea masuk. Contoh, hadiah awal, barang penelitian, dan barang kiriman. Mekanismenya diberikan secara langsung atau menggunakan surat keterangan tidak dipungut atau SKTD, tergantung jenis BKP atau JKP. Lalu, import BKP yang diberikan bea masuk, pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 diberikan tanpa SKTD. Administrasi dan kredit pajak masukan atau PM. Pajak masukan dapat dikreditkan dan faktur pajak dibuat dengan kode transaksi 07. Selanjutnya itu ada fasilitas PPN dibebaskan atas impor atau penyerahan BKP atau JKP tertentu.
Pembebasan pengenaan PPN diberikan karena sebab tertentu atau sesuai pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP nomor 49 tahun 2002. Jenis fasilitas yang diberikannya itu BKP atau JKP tertentu, contohnya vaksin polio atau vaksin COVID-19, buku pelajaran umum atau kitab suci, jasa konstruksi tempat ibadah, atau korban bencana. Nah, yang kedua itu BKP JKP bersifat strategis, contohnya mesin atau peralatan pabrik, bahan kebutuhan pokok, hasil kelautan atau perikanan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum darat atau air. Yang kedua ini ada administrasi dan kredit pajak masukan atau PM. PM atas perolehan BKP atau JKP yang terkait PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya. Yang kedua itu faktur pajak dibuat dengan kode transaksi 08 dan keterangan PPN dan PNBM dibebaskan. Nah, di sini ada cara mengajukan restitusi PPN. Pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau PMPK yang mengakibatkan SPT PPN berstatus lebih bayar. Waktu pengajuan umum hanya pada akhir tahun buku pasal 9 ayat 4A Undang-Undang PPN. Waktu pengajuan setiap masa pajak untuk PKP tertentu seperti yang melakukan ekspor BKP JKP, penyerahan kepada pemungut PPN, penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Selanjutnya itu ada prosedur umum atau pemeriksaan. Yang pertama itu PKP mengajukan permohonan, yang kedua DJP melakukan pemeriksaan, yang ketiga DJP menerbitkan SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan. Selanjutnya itu ada restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan. Yang pertama diberikan tanpa melalui pemeriksaan untuk PKP tertentu atau wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak persyaratan tertentu itu lebih bayar lebih dari 5 miliar dan PKP berisiko rendah. Yang kedua itu ada jangka waktu penerbitan SKPPKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, umumnya 1 bulan. Cara pengajuannya itu isi keterangan pada formulir induk SPT masa PPN bagian 3 huruf H, pilih opsi dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan atau dikembalikan melalui pemeriksaan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan kompensasi PPN? Kompensasi PPN adalah pemindahan kelebihan PPN, yaitu dari pajak masuk ke pajak keluar pada masa pajak berikutnya. Nah, dalam mekanismenya itu PKP memilih opsi 1, yaitu PPN tersebut dikompensasikan saat pelaporan SPT masa depan, dan yang kedua, nilai kompensasi terisi otomatis di e-faktur, yaitu pada bagian 2 ESPT masa PPN. Nah, sedangkan aturan dasar kompensasi hanya dapat dilakukan untuk masa pajak berikutnya. Kompensasi ke masa pajak yang berbeda diperbolehkan jika timbul akibat pembetulan SPT masa PPN yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya setelah masa pajak yang dibetulkan atau ke masa pajak saat pembetulan dilakukan. Yang kedua itu ada sanksi. Jika hasil pemeriksaan penunjukan PPN yang dikompensasikan ternyata tidak seharusnya, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, dengan sanksi berupa kenaikan 75% dari PPN yang kurang dibayar. Nah, yang terakhir itu ada hubungan dengan restitusi, yaitu kelebihan PPN dapat dikompensasikan terus-menerus atau diminta restitusi, yaitu terbatas pada akhir tahun buku atau bagi PKP berhak pengembalian pendahuluan. Sekian saja penjelasan materi tentang fasilitas PPN dan restitusi PPN. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Thank you for watching.